Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry. Insya Allah saya di sini akan memaparkan materi tentang waris. Materi tentang waris, pengertian, dasar hukum dan istilahnya. Jadi di sini waris sendiri merupakan harta peninggalan. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, dia meninggalkan harta, maka harta tersebut sebelum jadi waris namanya tarikah. Jadi kenapa harta tarikah atau peninggalan? Karena di dalamnya masih ada hak mayit di situ. Ada hak mayit yang harus dipenuhi, seperti keperlengkapan mayit dan penguburan dan lain-lainnya. Yang kedua, ada yang harus dipenuhi yaitu hutang piutang. Hutang piutang itu harus dilunasi dulu sebelum jadi harta waris ya. Tadi masih harta tarikah yang belum bisa dibagi karena masih ada hak mayit di situ. Yang ketiga ada wasiat. Ya, wasiat itu adalah kepada selain ahli waris. Jadi ketika 3 hak itu sudah diberikan, maka sisanya baru disebut dengan harta waris ya. Jadi harta waris itu baru bisa dibagi-bagi. Nah, ketika seseorang meninggal dunia, maka ahli warisnya melewati pembagian waris secara hukum waris atau ilmu faraid. Bolehkah dibagi rata? Boleh dibagi rata dengan syarat para ahli warisnya itu tahu bagiannya masing-masing. Nah, dan tahu bagiannya itu dengan hitungan ilmu faraid tadi, secara faraid. Untuk dasar hukum ilmu waris sendiri tercantum di dalam Quran surat An-Nisa, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Jadi laki-laki itu memiliki bagian bagi orang tuanya yang telah meninggal. Walin nisa inasibum mimma tarakal walidani wal aqrabin. Dan perempuan pun demikian gitu. Jadi meskipun misalnya ada keluarga yang sentimen sehingga ketika seseorang laki-laki sudah mapan, dia tidak mendapatkan bagian, maka dia telah menyalahi aturan yang ada dalam Al-Quran. Dan selanjutnya ada istilah-istilah penting dalam ilmu waris, yaitu salah satu yang pertama ashabul furud. Apa itu ashabul furud? Ashabul furud adalah ahli waris yang sudah ditentukan nilainya yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Yang kedua ada as-sobah. As-sobah itu bagi untuk orang-orang yang atau sisa pembagian dari ashabul furud. Jadi ketika seseorang itu membagikan harta warisannya kepada ashabul furud dan masih sisa, maka bisa diberikan kepada as-sobah. Yang ketiga ada zawil arham. Zawil arham itu adalah kerabat yang tidak termasuk oleh ashabul furud dan as-sobah. Jadi yang paling diutamakan tadi ashabul furud. Ketika pembagian harta waris itu habis di ashabul furud, maka as-sobah tidak dapat. Jadi as-sobah itu hanya sisanya tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.